begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, hingga kita bahkan saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan kita bisa sampai melupakan nikmat itu. Ya, kita sampai ditegur di dalam Quran surah Ar-Rahman sebanyak 31 kali. Ada kalimat yang sering diulang, yaitu wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana lagi kita dustai, atau nikmat yang mana lagi belum sempat kita syukuri? Ya, nikmat mana lagi yang belum sempat kita betul-betul nikmati? Ya, karena banyak yang diberi nikmat untuk beli makanan, tetapi tidak bisa menikmati makanan itu. Ya, banyak yang diberi nikmat untuk bisa beli spring bed yang mahal, tetapi tidak bisa menikmati untuk tidur yang nyenyak di spring bed itu. Ya, banyak yang diberi nikmat kendaraan, mobil dan sebagainya, tetapi tidak bisa ikut naik di mobil itu karena sakit dan sebagainya. Jadi nikmat itu belum sempat kita syukuri, maka kita pandai-pandailah mengintrospeksi diri bahwasanya masih banyak nikmat yang belum sempat disyukuri. Pertanyaannya begini, Bunda semuanya, kita kan semuanya ini mau bahagia, ya, di dunia, terlebih lagi di akhirat. Kalau saya akan kasih pilihan nih. Kalau mau bahagia, kali kita pilih berkata kasar atau berkata lembut. Pilihannya mana? Berkata lembut. Kalau mau bahagia, dermawan atau pelit? Ditahu semua aja. Ditahu semua aja. Tetapi kenyataannya yang terjadi, dia tompa seke, dia tompa berkata tidak baik. Nah, itu dia tompa seke. Ya, itulah katanya mau bahagia, bahkan tahu rumusnya. Ya, bahkan dia tahu rumusnya, tetapi apa yang terjadi, kita banyak mengingkari ataupun tidak melaksanakan apa yang sudah sebenarnya kita sudah tahu. Ya, sudah diajarkan semua di dalam Al-Quran, sudah disampaikan semua daripada asatid ustaz-ustaz kita, dari hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana supaya bisa bahagia. Ya, tetapi kita tinggal istiqomah melaksanakannya. Yang menjadi sebenarnya hambatan bagi kita adalah terlalu banyak diurusi, ya, terlalu banyak kita urusi. Kenapa? Karena memang seorang ibu, seorang perempuan khususnya, memang kalau dalam segi psikologi adalah multitasking. Multitasking itu memang sanggup melakukan banyak hal. Ya, di saat menelpon, dia juga sanggup bisa sambil menggoreng, kemudian sambil marah-marah anaknya, sambil cuci piring juga, luar biasa. Ya, sambil juga marah-marahi suaminya. Itu selalu. Nah, itu ibu-ibu di Amerika, bukan di sini. Keistimewaannya perempuan. Oh, keistimewaannya, masya Allah. Itulah keistimewaan perempuan, diberikan kemampuan sanggup melakukan banyak hal dalam suatu waktu. Ya, itu. Saking banyak yang bisa dilakukan, ini juga yang bisa membuatnya bisa stres dan lemah kalau tidak dia salurkan dengan baik. Nah, karena ketika perempuan tidak berbicara, ketika seorang ibu tidak dalam tanda petik ngomel-ngomel, maka itu akan kembali kepada dirinya, akan sakit sendiri. Ya, dan itu kalau dalam kedokteran katanya itu akan terus menjadi batu di dalam diri kita, akan menguat dan mengeras, bahkan nauzubillah, bahkan menjadi tumor dan kanker. Itu hal-hal yang bisa selama ini yang ada kita pendam dan sebagainya. Maka perlu memang disampaikan, perlu memang dibicarakan. Ya, harusnya di dalam rumah itu tahu, seorang ibu, seorang istri itu harus diberikan ruang untuk dia banyak berbicara. Ya, kalau tersimpan itu kata-kata di dalam pikirannya, apalagi yang tersimpanlah jengkel-jengkelnya,
bisa membuat penyakit bagi dirinya. Namun apa yang bisa dilakukan seorang ibu, seorang perempuan? Maka satu hal yang bisa dilakukan adalah salah satunya adalah datang ke majelis ta'lim. Dia bersalawat, makanya banyak salawatnya. Dia harus banyak mengaji, dia harus banyak berzikir, karena itu bisa menyalurkan segala apa yang ada di dalam otaknya. Ya. Beda dengan laki-laki, bunda. Laki-laki itu paling banyak kata yang keluar dari pikirannya adalah kurang lebih sekitar 6.000 kata. Itu laki-laki cerewet. Ya, kalau perempuan yang pendiam itu 15.000. Ya, apalagi kalau cerewet unlimited tanpa batas. Bahkan ahli sejarah. Itu bisa 10 tahun yang lalu itu bisa diungkit. Luar biasa. Ahli sejarah. Ahli sejarah ya. 11 istrinya Nabi baginda Rasulullah SAW itu sampai mewakili, kalau karakter utama manusia itu kurang lebih 4 karakter utama. Ini yang kami pelajari. Ya, ada sanguinis, ada plekmatis, ada melankolis, ada koleris, ada ya dan lainnya. Itu ada 4 kurang lebih. Tetapi kalau untuk perempuan bisa sampai 11 karakter. Bisa sampai 11 karakter. Makanya Nabi SAW itu tidak sembarang yang dinikahi. Semuanya wahyu dari Allah SWT. Siapa yang dinikahinya? Sayyidatul Khadijah Al-Kubra, kemudian Aisyah dan sebagainya, Ibu Kalsum. Itu memang bagaimana Rasulullah berhadapan dengan istri-istrinya dengan 11 karakter yang berbeda. Makanya dalam hadis juga banyak karakter bagaimana seorang suami menghadapi istri yang tukang protes, seperti Hafsah. Sayyidatul Hafsah itu memang yang paling banyak memprotes kepada Nabi Muhammad SAW. Ada istrinya yang selalu yang paling cemburu, yaitu Sayyidatul Aisyah. Ini istri yang paling cemburu. Ya. Jadi inilah bagaimana baginda Rasulullah mengajarkan, dan itu hadis-hadis Rasulullah banyak yang termaktub bagaimana sikap-sikap kita dalam menjalani kehidupan ini, khususnya antara interaksi hubungan antara manusia, apalagi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tidak akan bisa menyambung, tidak akan bisa menyatu hubungan antara laki-laki dan perempuan karena memang otaknya memang dari awal sudah terpisah ataupun bentuknya memang sudah berbeda. Pandangan laki-laki itu adalah lurus sempit, lurus ke depan dan tidak melebar sempit. Kalau pandangan seorang perempuan itu terbatas pendek di sini tetapi melebar. Itu dari situ saja sangat berbeda cara berpikirnya, cara berpandang. Jadi kalau seorang suami ya tidak mengerti hal ini, maka akan terjadi cekcok. Begitu juga dengan seorang istri kepada suaminya, pasti akan menjadi suatu yang hubungan yang tidak harmonis. Saya punya paman di Kementerian Agama, di Pengadilan Agama. Saya pernah bertanya, ada kasus-kasus apa saja di tahun kemarin 2024, saya bertanya itu tentang khususnya kasus perceraian. 80% kasus perceraian itu terjadi akibat salah komunikasi, tidak nyambung cara bicaranya. 80% penyebabnya karena bertengkar, karena tidak sambung cara bicaranya. Ya, satu perempuan ketika menyampaikan kepada suaminya itu biasanya hal-hal yang terlalu banyak bertele-telenya, atau bahkan terlalu banyak yang disuruhkan. Contoh ini, istri menyuruh suaminya, Pak, sementara, apalagi kalau sementara main HP atau sementara baca buku atau apa dan sebagainya, dia tidak fokus yang lain, karena fokusnya laki-laki itu, fokusnya seorang suami itu memang kalau satu kali fokus itu memang agak sulit untuk fokus ke yang lainnya. Beda untuk perempuan, bisa fokusnya bermacam-macam dalam satu waktu. Kalau sementara disuruh, pasti yang disuruhnya banyak. Pak, sebentar jemput anak tak, kemudian singgah di masjid, ambil itu baskom kecil. Habis itu pergi ke pasar, beli ini itu dan sebagainya. Habis itu kalau sampai nanti
di rumah angka itu jemuran. Nah, kemudian itu kasih masuk nanti itu kasih masuk itu kasih keluar itu sampah yang ada di ini. Ya, dari 8 permintaannya tidak ada satupun yang dikerjakan. Ataupun yang dikerjakan hanya satu yang dikerjakan. Karena memang fokusnya seorang laki-laki, fokusnya seorang suami itu memang hanya satu. Biasanya seperti itu dicatatkan, ya perlu dicatat, berikan catatan. Biasa juga ibu-ibu tuh ya ngomel-ngomel nih, kenapa yang begini dicatat? Masa tidak bisa diingat? Memang tidak bisa mengingat begitu banyak. Ya, jadi memang harus dicatatkan. Habis ini begini ya ini. Nah, dilakukanlah. Nah, kemudian ketika diminta untuk melakukan sesuatu, tunggu lihat fokusnya. Ketika sementara fokus melakukan sesuatu, maka itu tunggu sampai berhenti sedikit fokusnya, dialihkan. Salah satu caranya memang disentuh itu suami. Ya, memang dipegang kepalanya ke atas dan sebagainya, Pak, atau dipegang punggungnya, baru disentuh. Kalau hanya berbicara, itu fokusnya belum bisa teralihkan. Ya, itu fokusnya memang belum bisa teralihkan. Disentuh punggungnya atau pahanya, Pak, tabe, ada itu yang mau dirinya, baru tuh setelah fokusnya dan sebagainya. Seperti yang terjadi ketika baginda Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu yang pertama. Setelah itu turun dari gua, kemudian sampai masuk ke dalam rumahnya itu sampai lari ngos-ngosan, sampai lari terbirit-birit, sampai ketakutan. Masuk ke dalam rumahnya, digedor pintu, Assalamualaikum. Istrinya pada saat itu Sayyidatul Khadijah mengerti. Baru ditanya ketika melihat suaminya Assalamualaikum dalam kondisi yang tidak baik, itu tanpa bertanya, langsung dipersilahkan, langsung duduk, langsung disuruh bersama tanpa bicara. Ya, ternyata di dalam rumusnya itu diteliti oleh seorang dari kita itu, Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Ternyata butuh 10 sampai 15 menit ketika suami baru pulang, itu biarkan dulu duduk sejenak ataupun dia lakukan tanpa ditanya apapun dan sebagainya. Ternyata sampai 15 menit, ternyata yang dilakukan baginda Rasulullah begitu. Dia masuk, dia tanpa bicara dan sebagainya, dia menenangkan dirinya. Nah, nanti Sayyidatul Aisyah menunggu 15 menit kemudian ternyata betul. Barulah sendiri baginda Rasulullah menyampaikan, saya tadi didatangi oleh makhluk, dan makhluk itu adalah Malaikatul Jibril. Dia menyampaikan dirinya seperti itu. Suami itu akan menyampaikan sendiri apa yang akan dirasakan di luar. Nah, ini tentang bagaimana sebenarnya menjalin hubungan dengan pasangan hidup kita. Ya, ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu kunci dalam merawat kebahagiaan di dunia ataupun di keluarga kita, bagaimana kita bisa menjalin hubungan, khususnya berbicara. Saya ada lihat kemarin berita di Jepang, 20 tahun lamanya tidak pernah bicara sepasang suami istri. Tidak pernah bicara 20 tahun lamanya, tetapi tetap dikerjakan semua urusan rumah tangganya. Dia urus suaminya dan sebagainya, urusannya sampai anaknya besar, sampai anaknya lah yang melapor kepada ada pihak di Jepang itu, dia melapor, tolong bagaimana caranya supaya bisa bicara suami bapakku sama mamaku. Ya, ternyata sengaja dipertemukan dalam satu momen, dalam peristiwa, kemudian dipertemukan, baru memang sengaja ditanya. Perempuanlah langsung bertanya pada istrinya, wahai suamiku, 20 tahun lamanya, kenapa engkau tidak pernah menegur saya ataupun berbicara dengan saya? Ternyata suaminya dengan tertarik hati berbicara, saya iri dengan engkau begitu perhatian dengan anak-anakku. Ternyata mau diperhatikan juga. Ternyata kurang perhatiannya seorang istri kepada suami, karena begitu banyaknya urusan, mengurus anaknya, rumah tangganya dan sebagainya. Tetapi sebenarnya suami istri dan itu yang harus saling mengetahui, saling mengerti. Ternyata ayat di dalam Al-Quran tentang litaskunu, kita biasa terjemahkan sakinah. Ya, kita kan biasa mendoakan pengantin, semoga sakinah
mawaddah, dan warahmah. Ternyata sakinah itu bukan pemberian dari Allah ataupun seperti kita semoga diberikan sakinah, tidak. Memang harus diusahakan. Litas kunu itu salah satu terjemahnya adalah menyesuaikan. Seorang suami bagaimana menyesuaikan dirinya dengan istrinya, begitu juga istri bagaimana bisa menyesuaikan dirinya dengan suaminya. Itu juga seorang ibu bagaimana bisa menyesuaikan dengan anak-anaknya yang saat ini yang kita hadapi. Carikan babysitter, Pak. Ya. Carikan babysitter, Ya. membantu istrinya duduk manis, Iya. memperhatikan suaminya. Ya, jadi kalau memang seperti itu ya banyak yang beranggap begitu supaya saya bisa diperhatikan ya carikan kepada pembantu, babysitter dan sebagainya. Tetapi kita bisa mencontohi bagaimana kisah anak-anaknya baginda Rasulullah seperti Sayyidatul Fatimah. Dia pernah memang melapor kepada ayahnya, ayahanda saya sangat bagaimana cara bisa ini urus, saya mau minta khadimah ataupun pembantu yang bisa membantu saya mengurus rumah tangga, saya mengurus anak dan sebagainya, saya mengurus istri. Itu ditegur oleh baginda Rasulullah SAW, berkahnya keluargamu ada di tanganmu. Tuh, khususnya seorang istri, berkahnya keluargamu ada di tanganmu. Jadi sebenarnya berkah keluarga itu kuncinya ada pada seorang ibu. Dan inilah iblis. Ya, iblis bagaimana caranya? Karena ini ibadah yang terlama dan terpanjang. Pernikahan itu adalah ibadah yang paling lama dan terpanjang. Sudah menikah dengan suami, kemudian punya anak, kemudian mengurus anak, membesarkan. Jadi terus itu pernikahan itu akan terus lama dan sebagainya, dan inilah terus menjadi ibadah. Makanya iblis itu kalau biasa bertemu dengan pasukan-pasukannya, biasa ditanya itu makhluk-makhluk seperti jin kafir yang mengikuti iblis, apa yang kamu sudah lakukan? Apa prestasimu? Bilang, kalau saya sudah bikin hancur itu ada saya bikin seseorang itu akhirnya dia tidak berhasil sholat, akhirnya dia malas-malasan dan sebagainya. Itu tidak ada, belum ada keberhasilan yang luar biasa. Nanti ketika iblis bertanya lagi kepada makhluknya yang lain, pasukannya, nanti akan dia begitu bersemangat ataupun begitu bahagia iblis itu ketika ada yang berhasil menceraikan suami istri di dalam rumah tangga. Ya, jadi itu yang dilakukan iblis. Dari mana kita tahu? Karena iblis pernah menyampaikan semuanya kepada sosok satu manusia yang dia tidak bisa berbohong, yaitu kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah satu-satunya manusia yang pernah ketika iblis ditanya oleh baginda Rasul, bagaimana caramu untuk menjerat manusia ataupun umatku? Banyak caranya yang dilakukan. Maka Nabi sangat mengetahui jerat-jeratnya iblis. Dan iblis itu sangat ingin menghancurkan rumah tangganya umat Islam. Jadi, dan yang selalu dipegang, yang selalu ingin diganggu adalah itu induknya, yaitu seorang istri ataupun seorang ibu di rumah tangga. Kalau tidak berhasil, karena itulah bagaimana caranya? Ibunya lah yang akan dirusak pertama kali. Mohon maaf, yang paling hebat saat ini merusak seorang ibu di rumah tangga itu adalah bagaimana interaksinya dengan HP yang begitu banyak. Bahkan sebelum tidur, mamaku saja cari HP-nya sebelum tidur. Nah, kalau di sini mungkin ya tidak jauh beda. Tidak jauh beda. Ternyata memang sangat mengganggu dan sebagainya itu HP, handphone dan sebagainya. Lihat jam Ustaz, mau tahajud. Ya. Oh, mau lihat jam. Jadi pas nyari HP lihat jam. Oh alhamdulillah jam 2 Mi. Bunyi Mi alarmnya jam 3. Habis itu scroll sedikit lah, buka TikTok atau apa WA, lama sampai 1 jam tidak terasa. Ya, itu ternyata daya tariknya, dan memang itu sudah dirancang dari dulu iblis dan seluruh bala tentaranya. Kalau tidak berhasil di ibunya akan digerogoti suaminya. Tidak berhasil di situ ke anak-anaknya, tidak berhasil di anak-anaknya, saudara-saudaranya, tidak berhasil di saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya. Nah, makanya kita
kita memang harus perkuat. Belajar agama itu adinun